Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Masa, dan selamat datang di sosialisasi 2 Pemilu KMR 2021. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fawaz Muhammad Arif, UKMR 20, sebagai moderator di SOS 2 malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit rundown dan tata tertib pada SOS malam ini. Berikut merupakan tata tertib serta rundown yang akan dilaksanakan pada SOS 2 malam ini. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sedikit untuk tata tertibnya. Tata tertib dari SOS 2 ini adalah yang pertama, keputusan tertinggi ada pada moderator. Kedua, selama forum berlangsung, peserta forum tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang berbau sara. Ketiga, peserta forum yang melanggar aturan forum dengan berat hati akan dikeluarkan dari forum. Yang ketiga, peserta forum yang melanggar aturan forum dengan berat hati akan dikeluarkan dari platform forum. Yang keempat, peserta diwajibkan menutup mikrofon apabila tidak sedang melakukan pemaparan, bertanya, maupun menanggapi saat forum berlangsung. Yang kelima, ketik bertanya strip nama di kolom chat jika ingin bertanya, dan ketik menanggapi strip nama jika ingin menanggapi. Kemudian tunggu sampai moderator mengizinkan. Yang keenam, saat bagian tanya jawab setiap sesi, setiap orang hanya boleh menanyakan maksimal 2 pertanyaan, dan setiap pertanyaan hanya boleh ditanggapi maksimal sebanyak 2 kali. Yang ketujuh, masa dapat membuka mikrofon setelah diizinkan oleh moderator untuk berbicara. Yang kedelapan, sebelum berbicara, masa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan format nama, UKMR, angkatan berapa. Yang kesembilan, peserta diizinkan bertanya melalui kolom komentar dengan izin dari moderator. Yang ke-10, peserta yang diperbolehkan bertanya adalah peserta forum yang bukan moderator, seluruh anggota UKMR, dan alumni. Yang 11, saat sesi tanya-jawab keseluruhan, tidak ada pembatasan jumlah bertanya, namun setiap pertanyaan hanya boleh ditanggapi sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk rundown, bisa di-scroll ke atas sedikit. Oke, untuk rundown pembukaan dan penjelasan tata tertib yang sedang berlangsung, selanjutnya ada arahan Ketua Pemilu KMR 2021 yaitu Randi, dan dilanjutkan oleh sesi 1 mengenai batas bawah kehadiran, hearing, dan uji panelis yang terdiri dari 2 bagian dan yang akan dipaparkan oleh Kadif acara yaitu Reza, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab khusus untuk sesi 1. Selanjutnya sesi 2 mengenai penilaian voting yang akan disampaikan oleh Kadif Mamet yaitu Diva, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab khusus untuk sesi 2, dan sesi 3 mengenai standar kelulusan calon oleh Kadif Mamet juga Diva, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab khusus untuk sesi 3. Dan terakhir ada sesi tanya jawab keseluruhan untuk seluruh sesi. Nah, nantinya akan ditutup dengan dokumentasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum itu saya mengingatkan bahwasannya dapat mengisi absensi di kolom chat karena linknya sudah di-share di kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Ketua Pemilu KMR 2021, Randi. Kepada Randi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas semuanya. Pertama-tama yang paling utama, syukur alhamdulillah kita sama-sama bersyukur Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat hadir pada acara SOS 2 Pemilu malam hari ini. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada semua masa, teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang semua, walaupun kita sedang libur dan sedang ada kegiatan yang lainnya seperti KP dan segala macamnya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara pemilu yaitu SOS 2 Pemilu KMR 2021 ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu, dan kepada teman-teman kita yang tidak dapat hadir karena berhalangan ataupun karena sakit, kita doakan agar cepat sembuh, selesai urusannya, dan dapat hadir di acara pemilu selanjutnya. Nah, pada SOS 2 ini kita ngapain sih? Nah, di SOS 2 ini nih, kita nih akan menyampaikan, pertama itu adalah regulasi baru tentang batas bawah kehadiran hearing dan uji panelis. Yang kedua itu adalah parameter-parameter pemilihan nanti, agar ketika kita melakukan voting nantinya, walaupun calon tunggal, kita nggak bingung bagaimana cara memilihnya. Nah, di sini akan dijelaskan nanti. Dan yang ketiga itu adalah
standar lulus dari hasil voting itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kadif Acara dan Kadif Mamet. Nah, semoga acara ini lancar dan dapat melancarkan acara pemilu kita nanti ke depannya. Dan semangat semua. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Fawaz. Terima kasih Randi atas arahannya. Selanjutnya kita langsung saja memasuki ke sesi 1 yang akan disampaikan oleh Kadif Acara, yaitu Reza. Kepada Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, langsung saja. Malam hari ini kami ingin menyampaikan sedikit informasi tentang batas kehadiran dan mungkin kayak sekedar pengingat untuk hearing dan boleh lanjut. Ya, jadi pada acara yang tersisa yaitu tinggal hearing dan uji panelis gitu ya. Kita menggunakan konsep batas bawah kehadiran. Jadi batas bawah kehadiran ini angkanya diambil dari jumlah massa yang mengisi formulir konfirmasi kehadiran yang akan diberikan oleh panitia pelaksana nanti. Tentunya yang dipertimbangkan yang mengisi hadir gitu ya. Nah, jadi itu angka batas bawah kehadirannya. Jika nanti misal saat acara jumlah yang hadir itu tidak sama atau lebih masih belum memenuhi ya, berarti masih di bawah angka batas bawah kehadiran, maka acaranya kita tunggu dulu sampai 15 menit atau sampai jumlahnya udah sama dengan jumlah batas bawah kehadiran seperti itu. Lebih cepat tentu lebih baik gitu kan. Namun kalau misalnya ternyata setelah 15 menit jumlah massa yang hadir ternyata belum mencapai batas bawah kehadiran atau berarti masih lebih sedikit daripada yang mengisi hadir di formulir konfirmasi kehadiran, itu kita lihat lagi berapa jumlah massa yang hadir. Kalau misalnya ternyata nggak jauh begitu dengan jumlah yang hadir itu dengan batas bawah kehadiran atau bisa dilihat dari selisihnya gitu, kalau misalnya nggak banyak, maka acara akan tetap kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya ternyata selisih terlalu jauh atau misalnya jumlah massa yang hadir terlalu dikit, kita akan tunda acaranya mundur 2 hari gitu. Jadi kalau misalnya hearing awalnya 27, tanggal 27 jadi tanggal 29. Kalau uji panelis kalau awalnya tanggal 30 jadi tanggal 2 atau tanggal 2 berarti di hari terakhir kampanye. Begitu sebelum masa tenang. Seberapa kan di situ dibilang selisih yang tidak jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata jumlah yang hadir itu 90% dari yang mengisi konfirmasi kehadiran, itu kan berarti perbedaannya cuma 10% gitu. Nah, itu tetap dilanjut gitu. Jadi seberapa besar selisihnya itu ya kami pertimbangkan 90% dari yang mengisi konfirmasi kehadiran gitu. Begitu untuk batas bawah kehadiran. Oke, lanjut. Untuk hearing dan uji panelis bahwa pertama tanggalnya 27 Juni dan 30 Juni gitu ya, dimulai di siang hari pukul 1. Panitia sebelumnya sudah menjelaskan tentang peraturan yang harus ditaati oleh massa gitu ya. Jadi silahkan direview lagi apa saja peraturannya. Terus juga perlu diingatkan bahwa kehadiran massa di hearing dan uji panelis itu menjadi faktor pengali dalam voting begitu ya. Jadi dimohon untuk kehadirannya. Terus ini nanti mungkin bakal diingatkan lagi, tapi ini kan untuk memudahkan panitia lapangan khususnya dalam mendata gitu. Nanti massa diminta untuk format nama itu mencantumkan primer angkatan berapanya gitu untuk memudahkan divisi lapangan untuk mensortir datanya. Tapi nanti bakal diingatkan lagi kok.
setidaknya pas hari acaranya. Begitu. Mungkin itu dulu untuk pada sebuah kehadiran hearing dan uji panelis. Silahkan saya kembalikan dulu kepada moderator untuk memimpin sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Reza atas pemaparan dan penyampaiannya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab untuk sesi 1. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja ketik di kolom chat bertanya strip nama atau menanggapi strip nama. Dan jangan lupa untuk masa yang telah hadir, langsung saja langsung absen di link yang telah di-share di kolom chat. Dan juga jika ingin melihat materi SOS 2 pemilu ini, linknya juga sudah di-share di kolom chat. Langsung saja jika ada yang ingin bertanya dengan format bertanya strip nama di kolom chat. Oke, tampaknya ada satu masa yang ingin bertanya kepada Bang Faros, langsung saja bertanya. Baik, terima kasih moderator. Kenalin aku Faros Sukemer 19. Itu mau ini sebelumnya kedengaran kan ya? Kedengaran. Jadi aku mau bertanya, kan tadi kalau misalnya masa yang hadir tuh nggak sesuai sama yang masa minimalnya tuh, kalau jauh di bawah minimal yang hadir yang udah kalian tetapin, kan bakal diundur 2 hari itu. Kenapa 2 hari dan apakah agenda lain nya juga ikut mundur atau gimana? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Faros. Langsung saja dijawab oleh Reza. Silakan Reza. Oke, baik, terima kasih moderator. Pertama, kenapa mundur 2 hari? Karena kalau misalnya besoknya gitu, takutnya itu terlalu mendadak gitu. Jadi disediakan spare waktu 1 hari buat buat menanyakan konfirmasi lagi kepada masa tentang kehadirannya gitu, bisa atau enggaknya. Terus karena emang sudah disiapkan jarak 2 hari di masing-masing acara gitu. Jadi dari hearing itu misalnya tanggal 27, 28, 29 itu emang kosong. Terus tanggal 30-nya baru di panelis gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Reza. Apakah ada yang ingin menanggapi atau sudah puas? Bagaimana Bang Faros? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau dari masa yang lainnya? Oke, terima kasih Bang Faros atas pertanyaannya dan Reza atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja bertanya strip nama, atau mungkin ada yang ingin menanggapi mengenai eh, pertanyaan sebelumnya, langsung saja menanggapi strip nama. Baik, dari Bang Dito ingin bertanya, silakan Bang. Ya, makasih Pak Was sebagai moderator. Maaf ya, formatnya kebalik gitu, bertanya strip gitu harusnya, maaf. Jadi kendaraan aku Dito dari UKM 19 mau bertanya. Kalau misal kan tadi dibilang kalau misalnya berarti kan kita kan nggak pakai quorum kan ya, berarti kita pakai batas bawah kehadiran, di mana batas bawah kehadiran itu kan dari yang isi konfirmasi kan. Nah, jadi terus tadi juga dibilang kalau misalnya terlalu sedikit, ntar itu bakal ditunda 2 hari gitu kan. Dan batas dan sedikitnya ini berarti kan di bawah 90% dari yang konfirmasi berarti ya ditunda. Nah, aku mau nanya aja sih, mungkin kita nggak tahu lah ya gimana nanti keadaan pas hari hanya atau gimana, dan mungkin orang-orang tiba mungkin ada kesibukan atau gimana, aku nggak tahu. Kalau misalnya yang datang tuh, misalnya yang ngisi konfirmasi itu misalnya berapa ya? 20 orang lah misalnya, letak 20 orang dulu. Berarti kan 90% 18 orang kan ya. Dan itu rasaku mungkin bisa lah gitu kita usahakan nunggu 15 menit gitu kan. Tapi kalau misalnya ngisi konfirmasi itu misalnya 60 orang gitu, 60 sampai 70 orang gitu. Ya itu pertanda bagus ya. Berarti kan 90%-nya berarti kan 60 kurang 6 atau 70 kurang 7 kan gitu. Nah, apa aku salah itu? Benar kan ya? Gitu kan ya? Maaf guys, aku lagi agak linglung dikit. Bener kan ya? Gitu. Nah, itu ada kemungkinan bakal turun nggak itunya? Angka 90% gitu. Soalnya kalau misalnya 70 kurang 7, berarti kan sekitar 63 orang ya. Dan kita juga nggak tahu ya gimana keadaan lapangan waktu itu. Cuman takutnya nih ketika 15 orang, 15 menit itu nggak nggak tercapai, itu benar-benar langsung bakal ditunda 2 hari, atau ada nggak kemungkinan bakal diturunin kalau misalnya oke, ya udah 80% orang aja itu mungkin udah cukup gitu dari yang ngisi kehadiran gitu, kalau misalnya masa yang konfirmasi itu banyak. Mungkin aku minta jawaban itu aja sih. Mungkin sekian dari aku balikin ke Fawas. Makasih. Oke, terima kasih Bang. Langsung saja dijawab oleh Reza. Silakan Reza. Oke, terima kasih Bang Dito atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Was. Dari ilustrasi Bang Dito tadi bagus ya, bahwa kalau misalnya 60 orang gitu, 90% itu 54, jadi selisihnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga. Jadi sebenarnya bisa lah dipertimbangkan untuk tetap terus lanjut daripada daripada mundur 2 hari gitu kan, karena cuma 6 orang. Oke, Bang Kemal. Jadi nanti ya bakal didiskusikan lebih lanjut dengan tim lah. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi, karena penanggung jawab di acara, sebenarnya nggak terlalu masalah gitu. Nggak terlalu masalah kalau misalnya selisihnya nggak jauh kali. Makanya tadi di slide-nya lebih ditekankan selisihnya nggak jauh, nggak disebutkan berapa persennya. Karena sebenarnya misalnya kita taruh 90% pun ya beda gitu kan kalau misalnya yang ngisi 120 dengan yang ngisi cuma 30 gitu. Jadi masukan yang bagus dari Bang Dito, nanti bakal dipertimbangkan lagi. Tapi kalau dari aku sendiri bakal tetap lanjutin sih kalau sebagai kapasitasnya sebagai penanggung jawab acaranya. Itu Bang Dito.
Oke, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reza. Apakah ada yang ingin menanggapi mungkin dari Bang Dito ya? Atau dari masa yang lain? Baik, Bang Kemal, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi mengenai pertanyaan sebelumnya dari yang dilontarkan ke Reza dari Bang Dito? Mungkin maaf ya Mas, mungkin tadi ditanya apakah aku menanggapi atau enggak. Mungkin kalau dari aku sih jawaban Reza tuh udah cukup memuaskan aku. Ya pokoknya nanti kalau misalnya pas karya mungkin kalau misalnya didiskusikan ya pertimbangkan baik-baik aja sih. Mungkin itu aja sih yang aku mau bilang. Mungkin itu aja sih. Makasih jawaban Reza dan Fawas. Baik, terima kasih Bang sebelumnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai sesi 1? Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja di kolom chat bertanya strip nama dan menanggapi strip nama. Baik, jika tidak ada yang bertanya akan ditunggu sampai pukul 8.24, artinya 2 menit lagi. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi kedua. Jika ada yang ingin bertanya langsung saja dan juga ingin mengingatkan mengenai materi source dan notulnya setelah di-share linknya, mungkin bagi yang tertarik ingin melihat-lihat bisa langsung saja. Linknya telah di-share di kolom chat. Baik, karena telah sampai pukul 8.24, maka kita lanjutkan dulu ke sesi 2. Jika nantinya ada yang ingin bertanya mengenai sesi 1, dapat bertanya di pertanyaan sesi keseluruhan nantinya. Baik, untuk sesi 2 mengenai penilaian voting yang akan disampaikan oleh Kadif Mamet, yaitu Diva, kepada Diva dipersilakan. Oke, sebelumnya udah kedengaran kan ya Was suaraku? Kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih sebelumnya udah hadir kakak-kakak, abang-abang, teman-teman. Aku langsung aja masuk ke sesi 2, yaitu penilaian voting tentang parameter dan indikator. Boleh lanjut, tim? Jadi terdapat 3 parameter, yang pertama ada konsep, yang kedua kemampuan pribadi, yang ketiga kepemimpinan. Lanjut, tim. Parameter yang pertama itu
Indikator yang pertama dari parameter konsep adalah kesesuaian visi dan misi dengan analisis kondisi UKMR saat ini. Definisinya, visi dan misi tentu harus memiliki kesesuaian dengan analisis dan kondisi saat ini. Visi dan misi harus bisa menjawab hasil analkon dan analisis masalah yang didapatkan. Dengan parameter, masa diminta untuk menilai apakah visi dan misi yang dibuat oleh calon sesuai dengan kebutuhan UKMR yang didapatkan dari survei analkon yang sudah ia paparkan nanti saat hearing. Terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk poin yang pertama, berarti calon tidak terdapat korelasi dan visi misi tidak dapat menjawab permasalahan dalam analisis kondisi. Untuk poin yang kedua, terdapat korelasi tetapi visi misi tidak dapat menjawab permasalahan dalam analkon. Yang ketiga, terdapat korelasi tetapi visi misi hanya bisa menjawab sedikit permasalahan dalam analisis kondisi. Yang keempat, terdapat korelasi dan visi misi dapat menjawab permasalahan dalam analisis kondisi seluruhnya. Boleh dilanjutin? Kemudian untuk indikator yang kedua, masih dari parameter yang sama, yaitu konsep, adalah konsistensi dan korelasi visi dengan misi. Calon dapat menjelaskan visi yang ia pikirkan untuk UKMR 1 tahun ke depan dan dapat menjelaskan misi-misi yang harus dilakukan supaya visi tersebut tercapai, serta terdapat korelasi dan konsistensi antara keduanya. Untuk poin 1, berarti calon tidak dapat menjelaskan visi dan misi. Poin 2, calon dapat menjelaskan visi dan misi, tetapi misi tidak sesuai dengan visi. Poin ketiga, calon dapat menjelaskan visi dan misi, tetapi hanya sebagian misi sesuai dengan visi. Kemudian untuk poin 4, calon memiliki visi dan misi yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan UKMR serta dapat menjelaskannya dengan baik. Lanjut, Tim. Indikator yang ketiga adalah kesesuaian organogram. Susunan badan pengurus yang dikemukakan oleh calon sesuai dengan apa yang dibutuhkan di UKMR. Dapat dipertimbangkan dengan jumlah badan pengurus, jumlah divisi, dan proker-proker yang harus dilaksanakan oleh badan pengurus tersebut. Untuk poin 1, berarti calon organogram dari si calon tidak terstruktur sesuai kebutuhan dan kondisi. Poin 2, organogram sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak terstruktur. Poin 3, organogram terstruktur dengan benar tetapi belum mampu menyesuaikan dengan kondisi. Poin 4, organogram terstruktur dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Lanjut, Tim. Indikator yang keempat adalah visibilitas strategi. Visibilitas strategi adalah keterlaksanaan atau kelayakan untuk terlaksananya strategi yang telah disiapkan oleh calon untuk kondisi saat ini. Poin 1 berarti strategi yang diberikan oleh calon tidak dapat terlaksana dan tidak layak untuk kondisi saat ini. Poin 2, strategi bisa terlaksana dan bisa tidak terlaksana kondisional dan kurang layak untuk kondisi saat ini. Poin 3, strategi bisa terlaksana tetapi kurang layak untuk kondisi saat ini. Poin 4, strategi bisa terlaksana dan layak untuk kondisi saat ini. Lanjut, Tim. Untuk indikator yang kelima adalah wawasan UKMR. Wawasan UKMR merupakan pengetahuan, pengalaman, dan partisipasi sang calon selama ia berada di UKMR. Selain itu, calon harus tahu dengan karakter dari masa UKMR secara keseluruhan dan seluk-beluk mengenai UKMR di belakang layar, sehingga semakin dalam pengetahuannya di UKMR, semakin mudah dalam mengayomi masanya dan memimpin UKMR. Untuk poin 1, berarti calon tidak memiliki wawasan UKMR sama sekali. Poin 2, calon memiliki wawasan UKMR yang sedikit. Poin 3, calon memiliki wawasan UKMR yang cukup dan mengetahui karakter dari sebagian besar masa UKMR. Poin 4, calon memiliki wawasan UKMR yang luas dan mengetahui karakter masa UKMR secara keseluruhan. Lanjut, Tim. Kemudian indikator yang keenam ada elaborasi ide. Elaborasi ide adalah kemampuan calon untuk mengembangkan gagasan yang dikemukakannya secara terperinci. Dapat dipertimbangkan dengan pengaplikasian gagasan dalam bentuk strategi. Untuk poin 1, berarti calon tidak mampu mengembangkan suatu gagasan dan tidak mampu menjelaskan. Poin 2, calon mampu mengembangkan suatu gagasan tetapi tidak bisa menjelaskan. Poin 3, calon mampu mengembangkan suatu gagasan dan mampu menjelaskan tetapi tidak terperinci. Poin 4, calon mampu mengembangkan suatu gagasan, mampu menjelaskan secara terperinci dan dapat dimengerti. Lanjut, Tim. Indikator yang ketujuh adalah alur berpikir. Alur berpikir adalah suatu wujud visualisasi atau gambaran dari cara berpikir calon saat calon
mencalonkan diri sebagai ketua UKMR yang biasanya dirangkai dari sebab akibat yang dibuat sesimpel mungkin agar orang lain dapat mengerti. Poin 1 berarti calon tidak dapat dimengerti. Poin 2 logis tetapi tidak prosedural atau sebaliknya. Poin 3 prosedural dan logis namun beberapa bagian masih kurang jelas. Poin 4 prosedural, logis, dan dapat dimengerti keseluruhannya. Lanjutin. Kemudian untuk indikator yang ke-8 adalah kemampuan berkomunikasi. Calon harus dapat berkomunikasi dengan siapa saja, mempunyai kemampuan untuk mengemukakan pendapat, dapat menjadi pendengar yang baik, dan dapat mengutarakan alasan yang tepat dalam suatu pernyataan yang dikemukakannya. Poin 1 berarti banyak hal yang tidak dapat dimengerti dari calon. Poin 2 sebagian besar penjelasan dapat dimengerti. Poin 3 penjelasan dapat dimengerti. Poin 4 semua penjelasan dapat dimengerti dan dapat berbicara dengan fasih. Lanjutin. Poin ke-9 adalah ketajaman analisis kondisi dan situasi. Calon dapat membaca keadaan di sekitarnya, dan selain itu, calon harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Dalam arti lain, calon juga bisa beradaptasi di situasi manapun. Untuk poin 1, berarti calon tidak mampu menganalisis dan mengetahui kondisi dan situasi. Poin 2, calon hanya mengetahui kondisi dan situasi. Poin 3, calon mampu menganalisis situasi dan kondisi di sekitarnya. Poin 4, calon mampu menganalisis kondisi dan situasi dengan tajam, serta dapat beradaptasi di keadaan apapun. Lanjutin. Indikator selanjutnya adalah performa kerja. Kemampuan calon selama berkegiatan di UKMR dapat dilihat dari besar dan banyaknya kontribusi yang diberikan oleh calon serta etika calon dalam bekerja. Elemen etika kerja yang baik dapat dijadikan sebagai indikator penilaian antara lain. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, bisa diandalkan. Yang kelima, dedikasi. Yang keenam, akuntabilitas. Yang ketujuh, kerjasama tim. Yang kedelapan, saling menghormati. Dan yang kesembilan, rendah hati. Untuk poin 1, berarti calon tidak pernah berkontribusi dalam UKMR. Poin 2, calon setidaknya pernah 1 kali berkontribusi dalam UKMR tetapi tidak memenuhi etika kerja. Poin 3, calon pernah berkontribusi dalam UKMR dan memenuhi etika kerja tetapi kontribusi yang diberikan tidak banyak. Untuk poin yang keempat, calon sering dan banyak memberikan kontribusi dalam UKMR serta memenuhi etika kerja. Lanjutin. Indikator selanjutnya adalah manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah pemahaman calon pemimpin akan potensi yang dimiliki oleh setiap anggotanya, serta mampu mengarahkan dan mengatur setiap anggotanya untuk aktif di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Poin 1 berarti calon tidak dapat mengelola SDM dengan baik. Poin 2, calon dapat mengalokasikan massa tetapi tidak melihat potensi yang terdapat pada massa. Poin 3, calon dapat melihat potensi massa namun belum memaksimalkannya dalam pengalokasian. Dan poin 4, calon dapat mengelola SDM dengan baik. Lanjutin. Selanjutnya adalah kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon pemimpin untuk dapat mengumpulkan anggotanya untuk bergerak bersama-sama dalam menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan tugas secara adil dan merata kepada setiap anggotanya, sehingga tujuan dapat tercapai dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan lebih cepat karena dikerjakan bersama-sama. Poin 1 berarti calon tidak memiliki kemampuan dalam bekerja sama. Poin 2, calon hanya mampu bekerja sama dengan orang terdekat. Poin 3, calon memiliki kemampuan bekerja sama dengan semua orang, tetapi dalam pembagian tugas kurang adil. Poin 4, calon mampu bekerja sama dengan semua orang dan membagi tugas dengan adil, sehingga dapat mencapai tujuan. Lanjutin. Yang selanjutnya adalah pemahaman peran nakoda. Pemahaman peran nakoda artinya calon tersebut benar-benar mengerti apa makna dan tujuan dari setiap peran nakoda dalam memimpin organisasi tersebut. Poin 1, calon tidak dapat memahami peran nakoda. Poin 2, calon mengetahui peran nakoda tetapi tidak atau kurang memahami peran tersebut. Poin 3, calon mengetahui dan memahami sebagian peran nakoda. Poin 4, calon mengetahui dan memahami peran nakoda dengan sangat baik. Lanjutin.
Kemudian indikator yang terakhir adalah kemampuan persuasi dan merangkul sesama. Kemampuan persuasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon pemimpin dalam mengajak anggotanya untuk bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Merangkul sesama adalah kepedulian yang dimiliki oleh calon pemimpin terhadap anggotanya, sehingga ia mampu untuk membuat setiap anggotanya saling mengenal dan peduli akan satu sama lain. Poin 1 berarti calon tidak memiliki kemampuan persuasif dan merangkul sesama. Poin 2, calon memiliki kemampuan persuasif tetapi tidak dapat merangkul sesama atau sebaliknya. Poin 3, calon memiliki kemampuan persuasi dan dapat merangkul hanya beberapa masa. Poin terakhir yaitu paling besar yaitu 4, calon memiliki kemampuan persuasi dan dapat merangkul seluruh masa. Lanjutin. Mungkin untuk parameter dan indikatornya udah cukup sekian. Boleh aku kembalikan ke Fawas. Baik, terima kasih Diva atas penyampaian materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab untuk sesi kedua. Seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja chat di kolom chat, bertanya strip nama, dan untuk menanggapi strip nama. Sebagai pengingat, bagi masa yang tertarik untuk melihat materi dan notul yang ada pada SOS 2 ini dapat diakses melalui link yang telah di-share di dalam kolom chat. Silahkan langsung saja jika ada yang ingin bertanya mengenai sesi 2 penilaian voting. Sebagai pengingat juga bagi masa yang mengalami kendala dalam akses bit.ly dapat diakses melalui link yang telah di-share yang terbaru. Karena kemungkinan bit.ly sedang ada kendala. Baik, jika tidak ada yang bertanya, ditunggu 3 menit dari sekarang, yang artinya sampai dengan pukul 8.41. Sebagai pengingat juga bagi masa yang belum absen, langsung saja absen karena link absen telah di-up lagi di kolom chat yang telah di-share. Silakan langsung saja yang ingin bertanya strip nama atau menanggapi strip nama mengenai sesi 2 penilaian voting.
Baik, karena tidak ada yang bertanya hingga pukul 8.41, kita lanjutkan ke sesi ketiga mengenai standar kelulusan calon yang akan disampaikan juga oleh Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Oke, sesi yang ketiga adalah standar kelulusan calon. Boleh dilanjut, tim? Dilakukan musyawarah untuk membahas parameter yang masih berada di bawah KKM setelah voting nanti. Terdapat 3 kondisi. Yang pertama, apabila terdapat 1-2 indikator yang memiliki nilai di bawah KKM, pada musyawarah dilakukan evaluasi dan masa memberikan usulan perbaikan diri. Yang kedua, apabila terdapat 3-4 indikator yang memiliki nilai di bawah KKM, pada musyawarah dilakukan evaluasi, masa memberikan usulan perbaikan diri, dan calon diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan alumni yang sebelumnya menjabat di UKMR, kemudian mendapatkan hasil dan disampaikan ke masa kemudian. Yang ketiga, apabila lebih atau sama 5 indikator yang memiliki nilai di bawah KKM, calon dianggap tidak sah sebagai nakoda dan mekanisme selanjutnya diserahkan ke BP. Mau ingetin juga kalau misalnya untuk kondisi-kondisi ini itu masih bersifat sementara. Di sini juga minta pendapat dari masa. Jadi untuk yang mau ngasih saran atau pertanyaan boleh disampaikan. Oke, mungkin udah cukup segitu aja untuk sesi 3. Dikembalikan lagi ke Fawas. Baik, terima kasih kepada Diva atas penyampaian materinya. Seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya mengenai sesi 3, langsung saja bertanya strip nama atau ingin menanggapi strip nama. Dan juga sebagai pengingat lagi, jika ada masa yang belum absen, karena absen telah di-up lagi di kolom chat. Boleh Bang Kemal. Dengan format yang telah ditentukan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja. Format seperti biasa. Pertanyaan untuk sesi ketiga ditunggu sampai pukul 8.47 atau 3 menit lagi. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab keseluruhan. Sesi tanya jawab ini sesi tanya jawab khusus untuk sesi ketiga, Bang. Baik, karena ada yang bertanya, silakan Kak Aska bertanya on cam dan on mic. Oke, makasih buat Fawas. Sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam.
Jadi aku mau nanya ini ke Diva ya berarti. Jadi di poin 1 sama 2 itu beberapa kali aku ada melihat kata usulan perbaikan diri. Mungkin aku mau nanya dulu ini sih, maksud dari tujuan dari usulan perbaikan diri itu apa sih sebenarnya? Kalau dari Diva sendiri. Baik, terima kasih kepada Kak Aska. Silakan langsung saya dijawab oleh Diva. Oke, makasih moderator, makasih juga Kak Aska untuk pertanyaannya. Jadi maksud dari bentar ya Kak, usulan perbaikan diri itu maksudnya pas musyawarah itu sekalian diadakan musyawarah oleh massa, usulan perbaikan diri itu kayak si calonnya ini harus melakukan apa untuk bisa memperbaiki dirinya pada indikator tertentu yang berada di bawah KKM. Jadi kan kalau misalnya salah satu indikatornya itu di bawah KKM, berarti ada salah satu dari dirinya atau dari konsepnya itu yang masih kurang disetujui oleh massa. Berarti walaupun cuma satu itu tetap nggak bisa karena ada bagian yang nggak disetujui. Makanya saat musyawarah itu dilakukan usulan perbaikan diri. Itu kayak apa yang harus dilakukan oleh si calon untuk dia bisa memperbaiki indikatornya yang kurang dari KKM tersebut. Gitu, Kak. Baik, terima kasih kepada Diva. Apakah ingin menanggapi Kak Aska? Oke, aku mau menanggapi. Jadi intinya ini tuh tujuannya untuk biar si calonnya itu mencapai parameternya itu ya. Maksudnya menutupin dia yang nilainya di bawah KKM. Nah, jadi aku mau nanya, pertimbangan kalian buat nentuin kayak oke dia harus melakukan evaluasi terus masa memberikan usulan terus ada juga yang dia konsultasi. Nah, itu pertimbangannya apa? Mungkin bisa dijelasin. Terus apakah hal-hal yang udah kalian tetapkan kayak melakukan konsultasi dan kawan-kawan itu udah cukup untuk gimana ya? Udah cukup untuk memaksimalkan atau menuntaskan si calonnya ini lolos dari KKM tersebut gitu sih. Silakan Diva, langsung saja. Oke, makasih lagi untuk tanggapannya, Kak. Oke, jadi sebenarnya kita jujur aja masih agak bingung gimana cara untuk menuntaskan si calonnya ini melewati KKM-nya. Kalau kata Bang Kemal tadi, ini sama kayak memaksakan poin. Tapi gimana karena calonnya cuma ada satu kan, jadi emang harus dilakukan musyawarah dengan ketentuan kalau misalnya indikatornya itu 1-2 dianggap masih dikit gitu, maka saat musyawarahnya itu hanya dilakukan evaluasi dan masa memberikan usulan perbaikan. Tapi kalau misalnya indikatornya udah lebih dari 3-4, indikatornya yang di bawah KKM, itu dilakukan, si calonnya itu diwajibkan untuk melakukan konsultasi. Tapi kalau misalnya udah 5 sampai lebih UKM indikatornya ada yang di bawah KKM, itu kayak benar-benar dianggap si calonnya ini nggak bisa dianggap sah sebagai nakoda dan mekanisme selanjutnya diserahkan ke BP. Sebenarnya Kak, satu indikator aja itu nggak lulus, si calonnya ini sebenarnya nggak bisa dilanjutin jadi nakoda. Kalau mau melakukan pemilu ulang, tapi kan terlalu agak buang-buang waktu juga kan, sayang waktu juga kalau misalnya kurang satu indikator aja itu dilakukan pemilu ulang. Makanya dilakukan musyawarah. Terus ada beberapa tingkatannya itu tergantung berapa banyak indikatornya yang nggak lulus KKM. Tapi balik lagi kayak yang Diva bilang tadi, tiga kondisi ini tuh masih dapat berubah. Karena sekarang bukan hasil akhir yang disampaikan, tapi kayak hasil rancangan dari panpel yang kalau misalnya masa ada tanggapan lain bisa dijadikan pertimbangan selanjutnya. Gitu. Baik, bagaimana Kak Aska? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, ini mungkin terakhir aja ya. Soalnya kan tadi Diva bilang kalau ini tuh bukan hasil akhirnya. Nah, itu jadi hasil akhirnya tuh kapan? Terus ya itu aja sih kayaknya. Silakan Diva. Untuk hasil akhirnya akan secepatnya mungkin akan di-post di OA lain. Terus mungkin sebelum hearing saat masa kampanye nanti, sebelum hearing.
Baik, terima kasih kepada Diva. Bagaimana Kak Aska? Oke. Jika ada yang ingin bertanya lagi, langsung saja bertanya strip nama mengenai sesi 3. Ditunggu hingga pukul 8.52. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi terakhir, sesi pertanyaan keseluruhan untuk seluruh sesi. Dan diingatkan juga kepada seluruh massa jika ada yang tertarik melihat materi SOS 2 pemilu ataupun notulensinya dapat diakses melalui link yang telah di-share di kolom chat. Karena waktu telah menunjukkan pukul 8.52, maka kita langsung saja ke sesi terakhir tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini mengenai keseluruhan sesi, yaitu sesi 1, 2, dan 3, sehingga bebas pertanyaannya mengenai sesi manapun. Seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya strip nama dan menanggapi strip nama. Sebelumnya diingatkan lagi untuk bertanya strip nama gunakan nama masing-masing. Sebagai pengingat, jika ada yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu karena link absen telah di-share dalam kolom chat. Silahkan bertanya dengan menggunakan format yang ada. Oke, kepada Bang Kemal dipersilahkan untuk bertanya. Oke, selamat malam semuanya. Maaf kalau seandainya agak ribut soalnya lagi hujan di Pekanbaru, hujan deras. Jadi kenalin, ini suaraku masuk kan ya? Atau enggak? Masuk. Oke. Sebelumnya kenalin lagi, aku Kemal, PMR 17. Izin bertanya, sebetulnya lebih terkait ke SOS 2 ini sih, aku sebagai masa yang kurang mengikuti sebetulnya rangkaian acara pemilu, mau tahu dong kenapa sih SOS 2 ini dilakukan? Karena kan kalau aku lihat ya secara timeline kan dia setelah pengembalian berkas dan ternyata yang mengembalikan berkas itu hanya satu orang ya. Jadi pertama-tama mungkin itu dulu. Kenapa sih diadakan sosialisasi 2 ini, dan mungkin kalau udah kenapa ya udah bicara tentang tujuan lah ya. Jadi langsung spesifikin aja ke tujuannya aja gitu. Jadi mungkin alasannya kenapa dan harapannya output dari SOS 2 ini apa?
Kasih. Oke, baik Bang. Terima kasih pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bang Kemal atas pertanyaannya. Jika selanjutnya akan dijawab oleh Randi. Silakan Randi. Oke, sorry. Maaf sebelumnya Mas. Terima kasih pada Fawas dan kepada Bang Kemal udah nyampein pertanyaannya. Oke, berarti di SOS 2 ini seperti yang dibilang tadi, untuk menjelaskan sebenarnya hal utama adalah parameter-parameter pemilihan. Tujuannya apa? Biar mau baik masa maupun sang calon, kenapa dilaksanakan setelah pengumpulan berkas gitu ya. Supaya nanti baik masa maupun sang calon bisa sama-sama menilai dan mempersiapkan diri. Untuk sang calon mempersiapkan diri, untuk masa sendiri bisa menilai. Wah, parameter-parameter yang akan di voting nanti adalah 14 parameter tadi. Jadi selama kampanye, selama hearing dan uji panelis, mereka bisa mengacu pada parameter-parameter tersebut. Nah, itu sebenarnya tujuan dari SOS 2 dan kenapa sebenarnya kenapa setelah pengambilan berkas itu sih tujuannya. Dan nggak ada urgensi dia ada di SOS 1 kemarin. Karena SOS 1 kemarin pun juga banyak sekali materinya, maka dibuat SOS 2 untuk khusus parameter ini. Jadi sang calon bisa mempersiapkan diri, masa juga bisa menilai berdasarkan parameter-parameter yang sudah ada. Jadi ada tujuannya gitu. Dan ditambah tadi setelah kami melakukan tinjauan ulang, jadi kami mau menyampaikan terkait regulasi baru, makanya ditambah tadi di awal kali tadi itu tentang batas bawah kehadiran hearing. Itu sih Bang. Dan harapan selanjutnya ya sang calon mempersiapkan diri karena parameter-parameter udah tahu apa aja, dan masa juga menilai berdasarkan parameter-parameter yang ada. Jadi dapat terjalankan voting itu dengan baik nantinya. Nggak bingung-bingung lagi saat di hari voting di tanggal 6 nanti. Mulainya tanggal 6 sampai tanggal 10. Itu. Kembalikan kepada Fawas. Terima kasih Randi atas jawabannya. Bagaimana Bang Kemal, apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, makasih Randi jawabannya. Berarti kan yang aku tangkap hari ini berapapun calon yang mengambil berkas pasti diadakan sosialisasi 2 untuk memastikan parameter atau kasarnya tentang teknis yang akan dilaksanakan dalam rangkaian acara pemilu ke depannya lah gitu ya. Terus tadi sebentar, aku sambil baca dikit. Regulasi baru itu terkait batas bawah kehadiran. Nah, terkait batas bawah, mungkin tadi setiap satu sesi 2 pertanyaan ya. Setiap tanggapan itu boleh memberi 2 tanggapan juga berarti ya. Aku nanya ke Muhammad. Iya Bang, setiap pertanyaan maksimal 2 tanggapan. Oke, berarti 2 tanggapan. Tanggapan pertama, kenapa di sosialisasi 2 ini kita tidak kurang menilik sedikit tentang permasalahan cuman ada 1 calon yang mengembalikan berkas. Bukankah itu suatu permasalahan sendiri, karena di sini posisinya tentu saja tidak seremeh itu untuk menentukan parameternya. Jadi karena di sini lawan dari 1 calon ini adalah kota kosong, di mana kota kosong itu ya pasti ekspektasi orang adalah suatu posisi ideal lah, istilahnya kayak kondisi ideal. Walaupun dia hanya kota kosong, tapi sosok kota kosong ini pasti orang-orang menganggap dia sebagai sosok yang ideal. Kenapa itu tidak dibahas, dan ini masih 1 tanggapan ya gitu kan, karena ini masih menilik soal kenapa itu tidak ditinjau. Jadi sorry, maaf kalau saya agak berantakan. Jadi itu tadi kenapa nggak dibahas tentang cuman adanya 1 calon, dan mungkin sebaiknya terutama dari Mamet. Di sini tadi kebetulan Mamet dan acara ya, karena teknis. Acara dan Mamet seharusnya juga untuk meyakinkan kami selaku massa mungkin bisa menyampaikan bagaimana sih cara kalian mengkaji metode-metode yang tadi yang sudah diambil keputusannya, sudah sejauh apa dan sedalam apa, sehingga akhirnya kalian bisa menetapkan, terutama Mamet ya, tadi udah sampai ada 1, 2, 3, 4, dan isi dari indikator 1, 2, 3, 4 itu kan cukup subjektif. Nah, itu mungkin bisa disampaikan untuk make sure masa yang ada di sini. Tapi aku nggak tahu kenapa
tadi nggak ada tanggapan juga kan, mungkin masa di sini terlalu gampang untuk diyakinkan, tapi bagi aku sendiri aku tidak termasuk orang yang semudah itu untuk diyakinkan. Terus tanggapan yang kedua adalah, sorry, tadi boleh lihat notul aku tadi nggak yang tadi? Yang sebelumnya tadi kayaknya ada notul tanggapan dari si Randi. Nah, oke. Wait. Oh, terkait batas bawah kehadiran itu boleh dikasih tahu nggak tadi bedanya batas bawah kehadiran dengan quorum apa? Kalau sedengar aku sih, ini mungkin untuk mempersingkat jawaban aja ya, tapi tadi sedengar aku sih batas bawah kehadiran itu adalah banyaknya orang yang mengisi konfirmasi. Kalau seandainya benar bilang aja iya, nggak usah dijabarin. Kalau seandainya enggak, baru jabarin. Udah, itu aja. Makasih, dikembalikan ke Muhammad. Baik, terima kasih Bang Kemal atas tanggapannya. Mungkin dari Randi ataupun pembicara lain dapat dijawab. Wah, oke. Berarti yang pertama dulu ya. Izin, Mas. Silakan, Randi. Terima kasih, Mas. Berarti kenapa nggak maksud Bang Kemal aku simpulin bahwa maksudnya kenapa nggak di SOS 2 ini ngebahas cuma satu calon, itu ya. Gitu kan. Ini boleh langsung bicara dua arah kita nggak, Mas? Atau udah aku tanggapin aja dulu. Berarti sebenarnya karena itu juga udah dipertimbangkan dari awal-awal dan udah ada rancangannya, karena kemarin itu di SOS juga di audiensi dan SOS juga dikasih tahu kalau calon cuma satu bagaimana, kalau calonnya 2 atau lebih bagaimana. Jadi kondisi satu calon ini bukan kondisi yang di luar ekspektasi. Jadi kondisi satu calon ini adalah kondisi yang udah disiapkan juga kemarin. Jadi kondisi kemarin itu kan ada 3 ya. Kondisi ketika 2 calon atau lebih, kondisi ketika 1 calon, dan kondisi ketika nggak ada calon bagaimana. Jadi sebenarnya kenapa nggak dibahas di SOS 2, karena kondisi seperti ini udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Jadi kenapa lagi dibahas di SOS 2 gitu. Kalau tanggapan Bang Kemal tadi, aku simpulinnya yang tadi, bahwa kenapa satu calon ini, permasalahan satu calon ini nggak dibahas di SOS 2 ya, karena itu, karena kondisi satu calon ini udah dipersiapkan juga dan udah disampaikan juga di SOS kemarin. Itu sih kenapa nggak dibahas di sini. Itu untuk tanggapan pertama. Tanggapan kedua tadi apa? Kira-kira mungkin itu Diva bisa jawab sih. Aku balikin pada Fawas. Reza. Untuk batas bawah kehadiran ya. Aku kembalikan pada Fawas dulu deh. Oke, ini aku langsung jawab aja ya, Mod. Halo, moderator ya. Silakan, Reza. Oke, terima kasih moderator, terima kasih Bang Kemal. Untuk perbedaan batas bawah dan tadi Bang Kemal mau konfirmasi tentang batas bawah kehadiran tuh ya. Aku bilang benar sih. Jadi angka yang diambil ya dari yang Jivo. Untuk perbedaan quorum dan dan batas bawah kehadiran, menurutku nih ya, dari yang aku tahu perbedaannya, kalau quorum kalau misalnya nggak tercapai itu memang langsung semacam ambil tindakan langsung gitu, misalnya ya acara jadi nggak berjalan gitu atau diundur. Sedangkan ini kita memakai batas bawah kehadiran ya kita masih menyediakan waktu untuk menunggu masa dulu, habis itu baru kalau misalnya memang tidak memenuhi, kalau misalnya tidak memenuhi maka kita pertimbangkan seperti tadi, kalau misalnya memang masa yang ada udah banyak tapi memang belum memenuhi batas bawah, kita tetap mulai, atau misalnya memang masih sepi banget undur gitu. Menurutku juga yang membedakan adalah kalau quorum
angkanya ditetapkan di awal gitu. Jadi disiapkan oleh Mamet dan acara gitu berapa forum yang tepat. Sedangkan ini ya kita melihat kondisi juga dari konfirmasi kehadiran berapa orang yang hadir dan segala macam. Itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Tadi aku lupa. Singkatku itu aja. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Diva atau bicara yang lain? Mau motong tadi kayak pertanyaannya agak kurang lengkap dijawabnya. Oh, baik, silakan Bang, dilengkapi. Mungkin bisa diulang lagi. Oke, buat tanggapan satu tadi aku juga ada nanya, udah sedalam apa sih kajian dari Mamet sih terutama terkait parameter dan indikator itu? Boleh diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Bang Kemal. Silakan Diva. Oke, makasih untuk Fawas, moderator, dan juga makasih pertanyaannya Bang Kemal. Sebenarnya untuk udah sedalam apa itu, kurang tahu ini ukuran dalamnya itu subjektif kayaknya, tapi yang pasti udah dilakukan dengan melihat dari poin-poin surat suara tahun lalu, kemudian melihat dari parameter dari luar UKMR, suatu unit yang melakukan musyawarah dengan parameter juga, dikaji dari sana juga, kemudian melakukan brainstorming oleh anggota Mameta sendiri, kemudian nanya ke cutting juga. Nah, jadi dari semua yang udah didapatkan itu, Bang, kita milih banget mana yang sekiranya paling objektif yang dapat dinilai dari kesehariannya kita kerjasama dengan si calonnya ini, dan juga dari hearing atau konten yang dibawakannya. Nah, jadi kan calon kita ini udah tahu cuma ada satu, yaitu Bang Dito. Jadi sama Diva di UKMR 20, Diva ngelihat Bang Dito sering kan, sering di grup muncul, terus di JTR juga jadi wakilnya. Jadi Diva rasa untuk indikator-indikator yang ada saat ini itu udah cukup untuk menilai dari kinerjanya Bang Dito selama ini. Nah, tadi Bang Kemal ada bilang ada indikator yang subjektif. Mungkin bisa Abang kasih tahu subjektifnya itu indikator yang mananya? Karena dari surat suara tahun lalu itu bahkan ada pengendalian emosi. Dengan penjelasan tiap poin-poinnya itu, si calon mampu mengendalikan emosi, terus mampu mengendalikan emosi terhadap situasi apapun. Itu kan harus tahu kepribadian si calonnya tersendiri kan. Harus kita emang dekat secara personal, baru kita tahu tentang cara dia mengendalikan emosi. Karena itu dianggap sangat subjektif, makanya nggak dimasukin. Semua yang ada di sini udah dianggap oleh Mamet udah yang paling objektif. Tapi kalau misalnya menurut Bang Kemal ada yang subjektif, mungkin bisa disampaikan Bang, poin yang mana? Baik, terima kasih kepada Diva. Bagaimana Bang Kemal, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, makasih tadi Randi, siapa tadi? Sorry, aku belum hafal nama. Reza ya? Reza sama Diva udah menjawab. Untuk tanggapan pertama, oke, ya aku emang termasuk yang ngeh kalau seandainya di sosialisasi 1 itu udah diberitahu ya skenario-skenario kalau seandainya ada 1 calon, kalau seandainya ada 2 calon dan lain-lain. Tapi perlu kalian ketahui kalau tidak semua orang mengikuti SOS 1 dan tidak ada tidak ada untuk pengantar sosialisasi 2 pun tidak ada rangkuman dari sosialisasi 1. Jadi tidak ada hal yang istilah secara narasi kalian tidak memberitahu jembatan dari sosialisasi 1 ke sosialisasi 2, dan target kalian sosialisasi 2 ini bukan orang-orang yang cuma sosialisasi 1 kan. Jadi kukira itu untuk memberitahu yang seperti itu tidak membutuhkan usaha yang sangat besar, tapi itu bisa meningkatkan perasaan seseorang jika dia dibutuhkan di suatu organisasi. Karena mungkin dengan kalian memberitahu hal-hal yang seremeh itu, orang-orang ini mungkin merasa dia cukup dipentingkan karena ya dia diberitahu informasi
apa ya, diberitahu berita-berita yang sebelumnya apa yang terjadi dan yang akan dibahas ke depannya itu seperti apa. Mungkin ini catatan buat mungkin karena ini kepanitiaan terakhir mungkin ya di BP Faris, untuk catatan ke siapapun nakoda seterusnya selanjutnya, mungkin itu bisa menjadi catatan kalau hal-hal seremeh itu tuh penting ya. Terus yang tadi terkait Diva ini masih tentang tanggapan aku yang pertama tadi ya. Sama Diva tadi yang akhirnya menanyakan balik yang mana sih yang menurut aku parameter yang dinilai subjektif. Jujur pada pemilu tahun lalu aku bilang nggak apa-apa kok kalian masukin penilaian yang subjektif, toh juga kita milih ketua ini berdasarkan subjektivitas. Menurutku sih sah-sah aja, kita emang nggak bisa memaksakan sesuatu itu objektif asalkan ada alasannya. Dan ya aku akui emang penilaian soal emosi dan lain-lain itu aku sadar pada saat itu subjektif dan aku tidak memaksakan untuk objektif karena aku sadar pemilihan nakoda ini sendiri itu nggak bakal sepenuhnya objektif lah, pasti subjektif karena itu terkait bagaimana kita sehari-hari berkegiatan dengan dia, berinteraksi dengan dia dan lain-lain. Bahkan mungkin bisa dikatakan karena kita unit yang bisa dikatakan ya mungkin sering dibilang kekeluargaan. Mungkin kalau seandainya aku jabarin kekeluargaan yang menurut aku di sini adalah suatu unit dengan anggota yang tidak terlalu banyak dan bisa dikatakan saling kenal satu sama lain, maka menilai seorang ketua secara subjektif itu menurutku sah-sah saja. Berbeda dengan mungkin pemilihan presiden yang bahkan presiden pun nggak kenal sama kita gitu, dan kita tidak bekerja langsung kepada presiden, bekerja sama dengan presiden itu tidak secara langsung. Nah itu poinnya. Jadi aku tidak meminta semuanya secara objektif, sah-sah aja subjektif asalkan ada alasannya. Nah makanya tadi aku bertanya tentang bagaimana sih kedalaman atau diceritakan sedikit tentang apa saja yang sudah Diva dan teman-teman lakukan untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tadi sudah disosialisasikan. Itu untuk tanggapan pertama. Terus untuk tanggapan kedua, boleh digeser nggak notulensinya? Karena aku agak lupa. Yang tanggapan dua, oke. Untuk perbedaan batas bawah dan quorum, kalau quorum tidak tercapai akan diambil tindakan langsung. Oke, berarti di sini istilahnya angka minimum itu ditentukan setelah gimana ya? Pada saat orang udah ngumpul nih, habis itu baru ditentukan angka minimum. Aku sih nangkapnya kayak gitu, karena kan kalau di sini dibilang quorum angkanya ditetapkan di awal yang sudah disiapkan oleh Mamet dan acara. Kalau batas bawah dilihat dari form konfirmasi kehadiran. Berarti dari form konfirmasi kehadiran seharusnya angka bawah minimum ini sudah ditentukan minimal sehari sebelum acara lah ya. Mungkin di sini ada mungkin itu untuk melancarkan acara, mengejar timeline itu cukup baik. Tapi untuk melihat bagaimana si calon itu berusaha untuk menarik massa, berarti di sini nggak ada sanksi bagi calon pada saat angka bawah minimum atau apapun itulah tidak tercapai ya. Kalian tidak memanfaatkan itu untuk melihat bagaimana si calon ini mampu menarik massa untuk menghadiri rangkaian acara pemilu. Itu aja yang mau aku tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Kemal. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh pembicara. Oke, terima kasih Bang Kemal, terima kasih Pak Was. Ya kami belum belum menetapkan harus ada sanksi atau enggak ketika dalam hal itu tadi kemampuan calon untuk menarik massa. Mungkin bakal didiskusikan atau dipertimbangkan juga dengan teman-teman acara dan panitia pelaksana. Oke, terima kasih masukannya Bang Kemal. Aku kembalikan ke moderator. Iya itu aja kan ya, nggak ada lagi kan yang tadi. Saya tengok dulu geser. Itu apa? Betul. Oh iya, udah itu aja. Ya, jadi jawabannya belum ada.
mungkin bakal jadi masukan bagi kami, akan kami diskusikan lebih lanjut. Oke, makasih Bang Kemal, makasih moderator. Baik, dari Diva, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin tadi karena Bang Kemal udah bilang, dan Diva udah jawab juga tentang kedalaman kajian atas keputusannya, terus juga tadi Diva bilang untuk saat ini pentingnya objektif ini tuh kenapa, walaupun sebenarnya subjektif pun nggak apa-apa, karena emang sejatinya pemilihan ini tuh subjektif. Sebenarnya untuk masa yang tidak hadir hearing itu tetap bisa memilih dengan dia melihat hanya dari konten hearingnya aja gitu loh. Walaupun dia nggak hadir hearing, dia tetap bisa memilih dengan baik, karena parameternya itu banyak yang sesuai dengan, banyak yang bisa dinilai dari konten yang dibawakan oleh si calon saat hearing, dan konten itu akan diberikan linknya di dalam form untuk form votingnya itu. Mungkin segitu aja, dibalikin ke Sawas lagi. Baik, terima kasih kepada Diva dan Reza. Bagaimana Bang Kemal, apakah sudah clear? Baik, terima kasih kepada Bang Kemal. Dan jika ada yang ingin bertanya lagi mengenai seluruh sesi, langsung saja seperti biasa format bertanya strip nama. Dan juga sebagai pengingat, jika ada yang belum absen, bisa langsung absen di link yang telah di-share dalam kolom chat. Langsung saja jika ada yang ingin bertanya strip nama di kolom chat. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, oke, dari Bang Hoki, silakan Bang Hoki. Oke, Langsung. sebelumnya aku minta maaf dulu, aku emang benar-benar baru join. Jadi ini aku barusan ngelihat PPT-nya doang. Dan di hearing dan uji panelis, aku menemukan kehadiran massa di hearing dan uji panelis menjadi pengali dalam voting. Apa ya pertanyaan gue? Itu kira-kira apa ada batas minimalnya? Apa ya, ada sih jelas. Itu bakalan diinformasikan atau enggak? Dan kalau enggak, gimana cara kalian menentukan pengalinya itu? Ya, simpel sih. Baik, terima kasih kepada Bang Hoki. Silakan langsung saja dijawab oleh pembicara maupun panitia yang lain. Oke, makasih Fawas, makasih juga atas pertanyaan Bang Hoki. Jadi tentang faktor pengali dan syarat-syaratnya itu udah pernah disampaikan di salah satu, mungkin bisa diulang lagi. Jadi DPT akan terbagi menjadi 4 golongan yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, golongan 1, terhitung 2 poin untuk masa yang menghadiri hearing dengan durasi besar sama dengan 75% pada hearing hari pertama dan besar sama 75% pada hearing hari kedua. Kemudian golongan yang kedua itu terhitung 1,5 poin untuk masa yang menghadiri hearing dengan durasi besar sama dengan 50% pada hearing hari pertama dan besar sama 50% pada hearing hari kedua. Kemudian golongan yang ketiga terhitung 1 poin untuk masa yang menghadiri hearing dengan durasi total
lebih kurang dari 50% pada hearing hari pertama dan hari kedua, termasuk untuk yang hadir pada salah satu hearing saja. Kemudian yang golongan keempat itu terhitung 0,5 poin untuk masa yang sama sekali tidak menghadiri hearing baik pada hari pertama maupun hari kedua. Mungkin nanti habis SOS 2 ini bisa di-share lagi PPT SOS 1-nya di grup. Baik, terima kasih kepada Diva. Bagaimana Bang Hoki? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Ya, jujur ini aku nanya karena aku lupa sih kayaknya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Hoki. Jika ada yang ingin bertanya lagi, langsung saja seperti biasa. Bertanya nama. Oke. Baik, langsung saja Bang Dito bertanya. Oke, makasih Pak Was sebagai moderator. Jadi semoga suara aku kedengaran ya, soalnya di sini juga lagi hujan bukan baru sama seperti Bang Kemal. Jadi aku mau bertanya nih untuk yang tadi untuk yang sesi 3 yang kelulusan calon itu kan poin 1, 2, 3 itu kan tertulis tuh misalnya ada yang 1 sampai 2 indikator yang nggak lulus, terus 3 sampai 4 atau lebih dari 5 gitu. Berarti kan di sini kan bisa disimpulkan kalau misalnya satu pun indikator berarti kan nggak boleh nggak ada yang lolos gitu ya. Berarti harus semua lulus indikator. Nah, berarti kan untuk dia lolos atau enggak indikator itu kan berarti kan setelah voting kan ya, setelah voting. Berarti itu kan kalau misalnya kita lihat timeline-nya secara aja, kalau misalnya idealnya gitu berarti kan setelah voting itu langsung diumumin kan siapa apakah dia sah atau enggak gitu. Nah, aku mau nanya kalau misalnya dia ada yang nggak lolos gitu, berarti kan nggak bisa disahkan menurut timeline-nya kan, soalnya hari ini voting keluar hasil lolos langsung besok diangkat gitu lah, ya istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak lolos berarti kan ada perbaikan diri atau apapun itu ya dan kawan-kawannya itu ada diatur juga nggak kayak batas dia perbaikan dirinya itu seberapa lama, soalnya aku bingungnya kalau misalnya yang kena indikator dari pribadi ya atau kepribadian itu kan rasaku nggak bakal semudah itu untuk memperbaiki kalau misalnya yang kena tuh konsep ya. Kalau misalnya konsep kan pasti ya udah langsung diubah gimana alur geraknya besok. Maksudnya ketika nanti dia bakal tanda kutip bakal menjabat gitu, itu pasti kan nggak bakal semudah itu mengubahnya. Kalau yang kena itu di indikator yang kepribadian gitu. Nah itu apakah perbaikan diri ini dipukul rata semua indikator atau untuk yang objektifnya aja sedangkan subjektifnya enggak gitu apa gimana? Ada nggak terpikiran kayak gitu? Mungkin itu yang saya tanya. Baik, terima kasih kepada Bang Dito atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab. Oke, makasih Kak Was, makasih Bang Dito atas pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya ada si calonnya itu nggak lulus di salah satu indikator, kan akan dilakukan musyawarah soal itu. Nah, di musyawarah itu harus ditemukan keputusan yang berupa perbaikan diri tadi. Habis itu juga harus ada seperti apa perbaikan dirinya, kapan, dan bagaimana calon mempertanggungjawabkannya. Jadi, pas musyawarah baru ditentukan batas waktu perbaikan diri dari si calon itu. Itu, Bang, pas musyawarah jadi ditentukan. Bagaimana Bang Dito? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Berarti apa ya? Berarti bentukan perbaikan dirinya, regulasi kapannya gimana, bentuk evaluasinya gimana nanti itu ditentuin setelah musyawarah gitu. Apa gimana? Silahkan Diva. Iya Bang, ditentuinnya pas musyawarah kan kayak yang Bang Dito bilang tadi, tenggat waktunya berbeda sesuai si indikatornya kan. Jadi pas musyawarah berarti kita udah tahu indikator apa yang nggak lewat dari KKM, terus di situ baru dibahas sama masa semuanya, perbaikan seperti apa yang dibutuhkan, dan juga tenggat waktunya kapan. Pas musyawarah dibahasnya, Bang. Bagaimana Bang Dito? Apakah ada yang ingin tanggapi? Kalau dari aku sih karena regulasinya atau dan lain-lain itu ditentuin setelah musyawarah ya. Dan apa ya, kalau dari aku sih kayaknya segitu dulu deh. Nanti kalau misalnya ada aku tanya lagi aja. Tapi untuk sekarang udah cukup. Makasih jawabannya Diva dan Fawas. Baik, terima kasih kepada Bang Dito.
Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja bertanya strip nama. Seperti biasa. Oke, langsung saja Bang Hoki bertanya. Silakan. Masih di kelulusan calon. Di kondisi 2 apabila terdapat 3-4. Nah, di situ kan dia bilang calon diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan alumni. Menurut aku ya, ini dari sudut pandang aku, sebagai seorang calon, mungkin dia, bukan mungkin sih, dia juga seharusnya udah berbicara dengan nahoda-nahoda yang udah tua lah, ya kan. Nah, dari yang udah tua itu, dia juga udah dapat cukup banyak apa yang perlu dilakukan, apa yang dia dapat sebagai wawasan kan. Jadi menurut aku untuk konsultasi di sini agak kalau aku mau bilang agak wasted karena udah dilakuin juga kan. Ya itu sih menurut aku sih. Bukan bertanya. Oke, baik. Ya tapi udah tahu lah. Terima kasih kepada Bang Hoki. Mungkin dari pembicara bisa langsung jawab. Oke, makasih Pak Was, makasih atas pertanyaan atau tanggapannya dari Bang Hoki. Jadi ada alasannya Bang. Nah kalau misalnya, memang sih sebelumnya pasti si calonnya ini udah nanya-nanya ke alumni gitu-gitu kan. Konsultasi di sini mungkin kata-kata penggunaan katanya agak ambigu, tapi maksudnya saat dia melakukan konsultasi ini, dia itu ngebahas tentang indikator yang nilai dia itu di bawah KKM. Terus dia harus mendapatkan output dari si alumni yang dia datangi konsultasi itu. Nah, outputnya itu harus berupa apa yang harus dia lakukan supaya KKM-nya ini, supaya indikatornya itu bisa lebih atau lewat dari KKM. Itu outputnya Bang, bukan sekedar konsultasi kayak pemberian materi-materi gitu aja, tapi dia harus dapat output apa yang harus dia lakukan untuk supaya si parameternya ini tuh bisa nilainya lebih dari KKM. Gitu. Baik. Bagaimana Bang Hoki? Apakah ada yang ingin bertanyakan? Bentar. Coba masa yang lain dulu deh, kalau ada. Mungkin dari masa yang lain ada yang ingin menanggapi. Jika ada yang ingin menanggapi, langsung saja di kolom chat menanggapi strip nama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi dari masa yang lain? Atau dari Bang Hoki sendiri, apakah ingin menanggapi? Masuk, Bang. Silakan langsung saja jika ada yang ingin menanggapi atau dari Bang Hoki sendiri ingin menanggapi, langsung saja open mic.
Cukupkan dulu. Dari masa yang lain, ada yang ingin menanggapi mengenai pertanyaan dari Bang Hoki yang telah dijawab oleh Diva? Atau sambil menunggu Bang Hoki, karena mungkin jaringannya sedang ada yang bermasalah, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan sambil menunggu Bang Hoki. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja bertanya strip nama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai seluruh sesi di sosialisasi 2 ini? Mungkin dari Bang Hokinya sudah tersambung kembali. Jika ingin menanggapi langsung saja Bang. Cukupkan dulu aja. Dan juga, oke, silakan langsung saja Bang Hoki. Cukupkan dulu aja. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja. Dan juga sebagai pengingat, untuk absen telah di-up lagi di kolom chat. Langsung saja, jika belum absen, klik link yang ada di kolom chat. Dan juga bagi yang tertarik mengenai materi SOS 2 dan Notul, juga bisa diakses melalui link yang telah di-share. Mungkin untuk pertanyaannya ditunggu sampai pukul 9.38, 3 menit lagi. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudahi saja sampai pukul 9.38.
Silakan langsung saja jika ada yang ingin bertanya dengan format bertanya strip nama, dan juga sebagai pengingat jangan lupa untuk hadir dalam hearing dan uji panelis, yaitu hearing pada tanggal 27 dan uji panelis tanggal 30. Ditunggu kehadirannya. Satu menit lagi untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, kita langsung saja masuk ke sesi dokumentasi serta penutupan. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 9.38, maka kita langsung saja ke acara dokumentasi. Kepada dokumentasi, silakan ambil alih. Oke, terima kasih Pak Was. Ya, jadi sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada masa yang berada dalam pertemuan virtual ini, dalam Zoom meeting ini, dipersilakan untuk on-cam, dan jika memungkinkan bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia, tapi jika tidak bisa juga tidak apa-apa, yang penting ikut foto. Oke, mantap. Oke, mungkin ini mungkin lagi pada persiapan. Pin dulu. Wah, ini Bang Dito Zakir naik ya. Masya Allah. Hari Senin ya. Hari Senin kita berpuasa juga ya. Oke, mantap. Ya, mungkin ditunggu untuk masa yang lainnya menyalakan kamera. Untuk yang ingin menyalakan kamera, yang ingin on cam, ditunggu sampai berapa ya? 21.40 kali. Stay halal brother, ya dong. Anjay. Astagfirullah. Oke, karena seperti tidak ada lagi yang ingin on cam, ya jadi kita lanjut aja langsung sesi foto bersamanya. Sebentar, ini chatnya di apa dulu? Ya. Dalam hitungan ketiga nanti ya dipersiapkan gaya terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi karena ada 2 slide. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi karena kita perlu 2 kali. Ya, 3, 2, 1. Oke, mungkin itu sekian dari sesi dokumentasi kita. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz selaku dokumentasi. Sampailah kita di penghujung acara. Karena seluruh rangkaian acara sosialisasi 2 Pemilu KMR 2021 ini telah selesai, maka saya sebagai moderator
dan mewakili seluruh panpel mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf jika ada kekurangan serta kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk hadir dalam hearing serta uji panelis tanggal 27 dan tanggal 30. Masa diperbolehkan untuk live room meeting. Terima kasih semuanya. Terima kasih, semangat Panpel dan masa semuanya. Semangat Bang Dito. Semangat semuanya. Semangat juga Pis, ngepost di WA-nya Pis. Siap, terima kasih. Ya, makasih. Kita semua semangat. Ini aku lihat masih ada Bang Arif. Kenapa ini Bang Arif? Wah, lagi goes guys, abangnya. Hati-hati Bang Arif, hati-hati Bang Arif. Semangat goes Bang. Goes malam-malam. Bang Dikwe masih di sini. Sabar dong. Sabar. Eval. aja. Bang Arif udah keluar. Siapa yang ngeluarin? Keluar sendiri? Enggak, keluar sendiri kok. Bang Dikwe? Ini masih ada. Halo Bang. Bang Dikwe. Aduh ini. Tim udah keluar. Oke. Langsung di Ada promotor gak? Ada promotor gak kabur gak? Oke. Langsung ya. Langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sorry, double nih. Apa namanya? Oke, thank you buat malam hari ini, keren. Terima kasih atas partisipasinya, sekecil apapun, keren. Oh ya, aku on cam lah. Apa on cam ya? Oke, nah terus dari Fawas kayaknya nggak ada. Dari yang lain dulu lah, kalau ada yang mau Eva. Sebelum aku. Ada yang mau Eva? Nggak ada, aku mau eval diri sendiri tadi. Ada yang salah. Oh gitu. Ya, oke. Apa? Ada yang mau Eva? Dipa, Jojo aman ya tadi ya? Mantap. Jojo Sigercep. Jojo kan dibantu Maya kan. Anjay. Oh, Maya. Iya, ada Maya, ada Jojo. Mantap Maya. Soalnya aku lihat. Tunggu, ini recordingnya belum kematiin.